Yo, welcome back to my channel. Kembali gue bersama gue Gongyo. Gimana kabar kalian semua cuy? Gue doakan selalu baik-baik saja dimanapun kalian berada. Oke cuy, kali ini gue sudah bersama dengan motor yang kemarin gue review. Hanya dua di Indonesia. Dan sekarang gue berkesempatan membuat test ride motor ini cuy. Jadi gue dikasih pinjam sama Benelli Motor Bali ya. Jadi kebetulan yang unit test ride-nya, kebetulan ada unit test ride. Jadi yang warna ini ya, bukan yang kemarin. Yang kemarin kan warnanya beda dan itu masih baru cuy. Oke, langsung aja kita tes ride ke Denpasar. Kebetulan kali ini juga gua ada kerjaan ke Denpasar, jadi sekalian aja gua jalan-jalan pakai ini cuy. Ya sekali-sekali motor beda, motor beda nggak pakai siskar ya sekali-sekali. Dan by the way gua ingatkan, gua info lagi, jadi ini motor benar-benar langka banget cuy, seperti yang gua bilang kemarin pada saat review. Ini motor benar-benar langka sekali. Kemarin di info ternyata motor ini hanya ada dua di Indonesia, termasuk unit test ride-nya ini. Berarti memang ada dua cuy. Ini kan dulu motor yang ini unit test ride-nya, dan kilometernya pun juga sudah berjalan 10.625 cuy. Ini memang unit test ride, tapi yang kemarin yang kita review itu masih baru, belum ada, masih 600 km karena udah dibeli sama ownernya Benelli Motor Bali ya. Memang dipakai koleksi aja sih cuy, bukan dijual belikan lagi, karena memang benar-benar rare, benar-benar langka sekali motor ini. Dan gua sangat suka sekali ketika ada motor-motor yang sangat langka, dan kali ini benar-benar motor yang sangat langka di Bali, bahkan di Indonesia sekalipun sih. Seperti yang ya sudah gue bilang kemarin ya, hanya ada dua di Indonesia, karena memang tidak jadi dijual massal. Jadinya ya unit stok yang kemarin ada satu sama unit test masih ada di Indonesia, jadi dibeli sama Benelli Motor Bali cuy. Dan pertama-tama gue ucapkan terima kasih sekali untuk Benelli Motor Bali yang sudah dengan senang hati memberikan meminjamkan motor ini untuk gua coba-coba sih beberapa hari. Untuk gua coba beberapa hari ya, mungkin nanti bisa kita buat touring juga ya. Ini enak sih motor sih, benar-benar. Oke, balik lagi. Jadi ini motor-motor yang gua tekankan, ini motor langka sekali, dan gua suka sama motor-motor yang langka yang jarang orang pakai, karena aura ketika memakai motor ini di jalanan itu pada ngeliatin semua cuy, dan orang-orang itu pada bingung ini motor apa gitu cuy, bertanya-tanya. Apalagi ngeliat lampu bagian belakangnya, sennya ketika hazardnya nyala itu, wow, amazing, keren banget cuy. Dan gua kemarin sudah coba-coba jalan-jalan malam, tapi gua nggak sempat review. Ini lampunya wow, terang sekali cuy, benar-benar seperti lampu bilet. Wah, seperti lampu bilet, ngalahin lampu bilet terangnya. Lampu depannya gua nggak ngerti gimana caranya ini lampu bisa terang banget, ngalahin lampu bilet. Jadi buat teman-teman yang punya motor ini, wah, nggak perlu ganti-ganti lampu lagi cuy. Lampunya sudah LED semua, terutama lampu depannya, lampu utamanya gue suka banget, terang banget, benar-benar terang, super terang, menyala banget coy. Gila, ini keren banget. Dan seperti biasa yang ingin gua sampaikan untuk pertama kalinya adalah motor ini ya, kalau ngetes kayak gini ya, posisi riding terutama itu yang paling penting. Posisi riding sangat nyaman sekali. Mungkin mirip-mirip Vespa Sprint ya, mirip sekali posisinya, cuma ini joknya lebih empuk lagi cuy, sangat empuk lagi. Apalagi joknya yang terpisah, bagian depan dan bagian belakangnya benar-benar sudah punya sudah punya untuk pengemudi di depan sama di belakang ya, udah punya masing-masing joknya. Cuma nggak enaknya adalah ini ketika posisi di belakang dibonceng ya, karena bagian belakang itu joknya terlalu empuk banget cuy, empuk, benar-benar empuk ya. Walaupun tebal dia empuk banget, dan dia kemungkinan agak miring ke belakang. Jadi posisi kita kalau lagi boncengan, kita harus benar-benar meluk rider di depan ya.
Kalau mau enak, nyaman, bisa ditambahkan top box di bagian belakang supaya pembonceng bisa apa namanya, bisa senderan enak di belakang gitu loh. Karena memang dari kualitas busanya, joknya ini empuk banget ya, nggak ada panas-panasnya sama sekali. Benar-benar nyaman seperti duduk di sofa sih, benar-benar. Oh, ini kenapa nih mobilnya? Seperti duduk di sofa, benar-benar empuk, nyaman banget cuy. Betah cuy. Benar-benar betah sekali kalau naik motor ini. Posisi ridingnya, badan tegak, kakinya oke banget, maksudnya bentuk L dia ya. Benar-benar nyaman banget. Posisi tangan kanan kiri juga agak nekuk, bisa maju, bisa ke depan, bisa maju, bisa mundur, enak banget sih cuy. Posisi punggung juga tegak ya, karena di bagian ekor, aduh, bentar, ada apa nih? Tuh, ada lalat masuk sih. Oke deh, kita lanjut lagi. Dan untuk apa ya? Untuk karakter mesin ya. Karakter mesin, untuk mesinnya ini 175 cc, berpendingin udara, tidak pakai radiator. Ya, tarikannya kalau dari karakter mesin ya, sebenarnya mirip sama Matic pada umumnya. Cuma ini tenaganya keluar itu pada sangat menengah ke atas cuy. Jadi kalau untuk torsi dia agak cukup lambat, apalagi dalam posisi diam, start langsung itu agak lambat cuy, agak susah, agak lambat, agak berat gitu. Tapi mulus gitu loh. Maksudnya gimana ya, kayak nggak ada geredak-geredak, nggak ada suara mesin yang aneh gitu loh, nggak ada. Ya pokoknya mulus aja, jalannya mulus. Terus mungkin sudah di menengah ke atas itu udah mulai keluar lagi tenaganya. Jadi kalau sudah menengah ke atas itu buat nyari top speed masih lebih enak gitu cuy. Tapi kalau dari bawah ke atas itu agak susah. Kalau untuk stop and go memang agak tidak apa ya, tidak instan torsinya. Cuma kalau untuk di kota-kota dengan mesin seperti ini sih masih oke gitu loh. Karena memang ya smooth, sangat-sangat mulus banget. Tarikannya sangat-sangat mulus, hampir tidak berasa ketika kita becek gas itu. Emang nggak berasa ngejambak, cuma lama-lama dia naik gitu loh. Lama-lama dia lebih ngebut gitu. Cuma rasanya tetap enak gitu. Seperti itu sih kalau untuk karakter mesinnya, nggak yang kenceng-kenceng banget tarikannya. Cuma kalau untuk top speed mungkin masih bisa 100 itulah, cuma agak lama cuy. Nyari ke 100 nya itu memang agak lama, cuma dia konsisten naik terus. Seperti itu karakter mesinnya cuy. Oke, lanjut lagi. Jadi seperti itu karakter mesinnya. Sekarang coba kita tes ya, becek gasnya sedikit lah ya. Ini udah posisi menengah ke atas ya, dan dia masih tetap bisa naik terus cuy. Ya walaupun nggak kencang-kencang banget, tapi dia konsisten lah. Konsisten dia untuk naik terus. Ya 80 bisa naik terus, tapi pelan sekali cuy. Benar-benar pelan sekali. Ya namanya juga Matic ya, bukan didesain buat kebut-kebutan. Jadi ya seperti ini aja. Nah, ini udah bentar lagi udah mau 100, cuma nyari 100-nya itu lama sekali cuy, benar-benar lama. Sangat perlu apa namanya, benar-benar perlu trek yang sangat panjang, lurus. Seperti itulah kira-kira karakter mesinnya. Jadi ini mesin bukan buat kebut-kebutan, tapi menengah, ya menengah ke atas dikit tuh berasa lah ya gitu. Cuma ya untuk ke 100-nya memang agak lama. Cuma antara 40 ke 80 itu enak gitu loh cuy. Overall ini motor sangat-sangat sangat-sangat fun to drive ya. Untuk pemakaian di dalam kota untuk harian ini sangat enak banget ini. Ini gue pengen sih, maksudnya
Ya ini kalau untuk harian ini gue kalau punya duit gue pengen punya ini sih. Cuma sayang banget di Indonesia cuma ada 2 ya. Ini sayang banget motor kenapa tidak diproduksi lagi. Padahal dulu pas launchingnya ini udah launching sebenarnya cuy. Ini motor udah launching, dia barengan launching sama Kiwi Versilia. Cuma yang diproduksi yang dijual lebih banyak itu yang Versilia ya. Cuma yang ini kayaknya entah kenapa, apakah kurang peminatnya. Padahal ini motor ya, kalau yang pecinta style klasik ini cocok banget sih. Kalian bisa lihat di bagian bumper depannya itu mirip-mirip bumper mobil tahun 70-an atau tahun 80-an. Ini menurut gua klasiknya dapat banget ya, apalagi di bagian belakang benar-benar seperti lampu sen mobil klasik tahun 70-an atau 80 gua nggak tahu, tapi benar-benar mengingatkan mobil klasik banget, diambil desain mobil banget cuy, mobil klasik. Sangat-sangat disayangkan sekali ya, motor ini tidak dijual lebih banyak lagi. Mungkin ya tipikal orang Indonesia masih takut untuk membeli brand yang bukan dari brand-brand yang sudah punya nama. Cuma ya padahal kalau dari brand apapun ya motor ya sama aja sebenarnya, gitu-gitu aja, perawatannya sama ya. Cuma mungkin ada yang takut spare partnya nggak ada atau gimana ya. Selama motor ini masih diproduksi atau ada yang beli, harusnya partnya ada sih menurut gua ya, seperti itu sih. Cuma ini sangat disayangkan banget kenapa motor ini tidak dijual lebih banyak lagi sama Kiwi Indonesia cuy. Oke, dan untuk shocknya ini empuk depan belakang ya, benar-benar empuk ya, sesuai sama lah seperti Matic pada umumnya, nggak ada bedanya, sama aja untuk penggunaan harian soalnya. Dan untuk remnya ini gue salut sama remnya nih, remnya sudah double disc ya, depan belakang. Dan bagian handle rem bagian kiri dia sudah kombi brake, jadi ini pakem banget. Ini untuk remnya benar-benar pakem banget cuy, benar-benar pakem sekali, enak, gue salut, keren ini motor. Dan untuk handle-nya juga pun ini build quality-nya kelihatan bagus banget ya, karena pada saat kita genggam ini kerasa kokoh banget sih, bukan yang tipis kecil itu, tapi ini agak tebal ke bawah gitu. Jadi pada saat kita pencet ini tangan benar-benar nyaman banget sih. Ini remnya pakem banget, gua suka ini remnya suka gua. Dan kalau untuk tinggi jok ya, tinggi motor ini sebenarnya sama seperti motor-motor Matic ya. Sebenarnya ini nggak tinggi-tinggi banget, pendek malah. Cuma tinggi gua 175. Ketika gua napak kaki gua di kanan kiri, ini gua masih jinjit. Kenapa masih jinjit? Karena memang di bagian jok ini lebar banget sih. Jadi di bagian paha gua ini, bagian kanan kiri paha gua ini, ketika gua turun dia agak harus membuka lebar gitu loh. Bagian selangkangan kita harus membuka lebar, karena memang bodinya dibilang cukup lebar di bagian sini, lebar sekali. Jadi ketika kita turun, ketika lampu merah, gue masih agak jinjit, tapi jinjitnya nggak yang jinjit balet banget gitu, nggak, jinjit sedikit aja. Masih ergonomis lah untuk orang yang tingginya 160-an, 69, 65 masih oke. Cuma agak maju sedikit lah ketika turun ya. Seperti itu cuy. Overall benar-benar ini motor gue suka banget. Dari pengalaman riding gue pakai motor ini, beberapa hari gue pakai, ini motor enak banget. Dan gue lupa satu lagi cuy, hampir kelupaan. Dan yang paling penting, ini motor tangkinya gede banget cuy. Bener, tangkinya ada di bagian bawah sana. Mungkin udah gue liatin kemarin pada saat review. Ini tangkinya gede banget. Entah berapa kapasitasnya yang pasti, tapi kemarin owner Benelli bilang dia 10 liter ya. Ini untuk ukuran Matic
kapasitas tangkinya 10 liter, itu besar sekali cuy. Beda sama Matic-Matic pada umumnya ya, kayak Beat, Vario mungkin paling besar 5 liter atau 6 liter mungkin ya. Ini 10 liter, dan gua isi Pertamax 50.000 dapat cuma segini aja. Nggak penuh dia, nggak full cuy. Ya Pertamax lah ya, kita 50.000. Biasanya kalau gua pakai si Sekar 50.000 tuh udah hampir penuh, dan ini masih kurang banyak cuy. Jadi efeknya adalah ini ketika motor dipakai touring jarang mampir ke pom bensin. Oh, jaraknya sejauh apapun karena tangkinya besar, wah harusnya sih jarang mampir ke pom bensin cuy. Dan untuk kilometer per liternya gua nggak tahu pastinya, yang penting ini irit banget karena kemarin gua udah sempat pakai buat harian lah ya. Gua kasih Pertamax 50.000, itu nyampe 4 hari baru gua isi lagi. Ini menurut gue irit banget buat harian, dan yang pasti kita nggak capek-capek setiap hari atau setiap saat kehabisan bensin, karena memang tangkinya besar banget. Ini gue suka banget, ini benar-benar paket komplit. Klasiknya dapat, tangki BBM-nya besar, jadi kita nggak capek-capek ke Pertamina isi bensin. Benar-benar enak banget. Remnya pakem, shocknya empuk, joknya empuk, stylenya sih gue yang suka. Lampu-lampu LED semua klasik. Wah, posisi riding enak, tegak, nggak bisa bungkuk sini cuy. Benar-benar kita dipaksa untuk tegak naik motor ini. Benar-benar enak banget, tapi nggak memaksa gitu loh. Ini motor benar-benar cuy, ini gue idaman sih motornya. Cuma sayang sekali lagi sayang banget ini motor tidak dijual banyak di Indonesia, padahal sudah launching pada saat itu barengan sama Kiwi Persilia. Cuma yang ini tidak ada kabarnya, goib. Waktu itu sudah banyak ada yang review pada saat launching, cuma nggak banyak ada yang review pada saat test ride seperti ini ya. Jadi mungkin gua aja atau nggak tahu, gua nggak ngecek sih apakah ada yang buat video test ride motor ini. Tapi kalau nggak ada, ini gua doang nih yang review nih, yang test ride ini sambil jalan, sambil kerja ini gua pakai. Jadi terima kasih banget seperti itu test ride motor dari Kiwi. Apakah teman-teman familiar dengan motor ini? Silahkan komen aja apakah pernah naksir sama motor ini. Kalau gua sih setelah gua pakai, gua naksir banget sama motor ini. Benar-benar enak banget sih. Gua sih nggak peduli walaupun motor ini langka ya. Yang penting ada dealernya, ada dealernya aman, semuanya aman. Karena motor cuma gitu-gitu. Cuma ya memang harus hati-hati pakai motor ini, apalagi ketika baret pecah ini body, memang ada yang jual mungkin ya, harus di custom seperti itu cuy. Overall ini motor gua suka banget, enak banget, dan terima kasih buat Benelli Motor Bali sekali lagi sudah meminjamkan motor ini beberapa hari buat gua pakai, bukan hanya buat gua buatkan video ini ya buat video juga, buat konten gua. Sekarang juga buat gua ya hari-hari, buat gua seharian kerja kemana-mana pakai motor ini. Gua sama si Sekar absen dulu beberapa hari ini karena gua memang lagi senang pakai motor ini cuy. Aduh, ini motor keren banget. Ternyata Matic-Matic dari brand Kiwi nggak kalah enaknya daripada brand-brand yang sudah ternama seperti ya gua sebutkan lah ya. Dan handlingnya pun handlingnya masih oke cuy, masih oke. Di kemacetan gini masih lincah aja, walaupun ini motor kelihatan bongsor ya. Kita nyalip kanan kiri, ngeliat masih oke cuy. Oh, kalau di kemacetan masih enak cuy. Belok kanan kiri masih oke. Wah, ini motor enak cuy. Gua suka banget motor ini, klasiknya dapet. Gua suka banget anjing. Tapi nggak apa-apa, yang penting gua sudah pernah pakai. Mungkin nanti kalau ada duit, gua bisa nego sama ownernya, sama owner berinya, Pak bisa tak beli aja satu lah, toh juga udah ada satu. Cuma ya inilah, selama masih bisa dicoba ya gue coba-coba aja loh. Seperti itu cuy, video gue kali ini test ride QA60 dari brand Kiwi ya. Untuk selebihnya ya seperti itulah yang gue rasain. Yang penting ini motor
Gue makainya happy banget sih cuy, bener-bener happy banget. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi nih, yang penting gue happy pakainya. Lampunya terang banget, aduh. Apalagi yang gue bilang nih, jeleknya cuma pada saat boncengan aja sih menurut gue. Karena gue kemarin coba boncengan, lama-lama agak pegal di bagian punggung cuy. Karena memang joknya terlalu empuk bagian belakang. Cuma kalau dikasih top box atau senderan, wah enak banget sih cuy. Karena masuk juga di stylenya. Oke, seperti itu aja video gue kali ini. Semoga kalian terhibur nontonnya, dan jangan lupa dukungannya cuy dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share video gue sebanyak-banyaknya agar gue semakin semangat lagi membuat konten-konten seperti ini cuy. Berkat dukungan kalian, gue lebih semangat lagi membuat konten-konten yang random seperti ini. Oke, Gogong yuk undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.